Sebuah live streaming di YouTube berubah jadi sorotan nasional dalam semalam. Anak-anak kecil diminta menyebut merek liquid vape di depan kamera. Kreatornya, Muhammad Jannah, alias Big Mo. Dalam hitungan hari, karirnya runtuh. Dipecat brand, dilaporkan ke polisi, disorot DPR. Ini kronologi lengkap kasus yang mengguncang dunia kreator Indonesia. Ini bukan sekadar konten bermasalah. Ini soal perlindungan anak, etika kreator, dan seberapa jauh hukum menjangkau ruang digital. Di akhir video ini, kamu bakal paham kenapa kasus Big Mo dianggap titik balik industri konten Indonesia. Semuanya berawal dari satu tayangan langsung di kanal YouTube Big Mo. Di dalamnya, terlihat anak-anak berdiri di dekatnya. Seorang pria di samping Big Mo diduga meminta anak-anak itu mengucapkan promosi salah satu merek liquid vape. Big Mo lalu bertanya soal mereknya. Dan anak-anak menjawab dengan menyebut nama brand itu. Momennya terekam, tersebar, dan langsung memicu kemarahan publik. Pertanyaannya sederhana, kenapa anak-anak dilibatkan dalam promosi produk yang jelas dilarang untuk mereka? Reaksi publik datang cepat. Kecaman membanjiri media sosial. Brand yang sempat bekerja sama dengan Big Mo bergerak lebih cepat lagi. Kontrak dihentikan, Big Mo dipecat. Buat seorang kreator yang hidupnya bergantung pada endorsement, ini pukulan telak. Tapi yang lebih serius, kasusnya masuk ranah hukum. Sekelompok advokat mengajukan pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 1 Agustus 2026, pukul 00.10 WIB dini hari. Laporan diterima di Tres PPA dan PPO. Direktorat yang khusus menangani perlindungan perempuan dan anak. Bayangkan, satu momen live, seluruh karir hancur. Ini bukan pertama kalinya Big Mo berhadapan dengan hukum. Maret 2026, Big Mo dan rekannya, Muhammad Adhimas Firdaus alias Resbob, ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik atas laporan Aziza Salsha. Ancaman hukumannya, hingga 4 tahun penjara sesuai UU ITE. Kasus itu akhirnya berakhir damai lewat mediasi di Bareskrim Polri. Sekarang giliran kasus baru. Polisi menyelidiki dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal serius dalam UU Perlindungan Anak. DPR ikut menyorot. 2 kasus dalam 5 bulan. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari karir Big Mo? Kasus Big Mo membuka luka lama, lemahnya literasi hukum di kalangan kreator, dan longgarnya pengawasan platform. Kreator dengan jutaan penonton punya pengaruh besar. Saat pengaruh itu dipakai untuk hal yang salah, dampaknya nyata. Apalagi kalau melibatkan anak. Tirto menyebut kasus ini tanda rapuhnya literasi hukum dan perlindungan anak di ekosistem digital Indonesia. Kreator wajib paham batas, konten boleh kreatif, tapi tidak boleh mengeksploitasi. Platform juga punya tanggung jawab menindak konten semacam ini lebih cepat. Siapa yang paling bertanggung jawab? Jawabannya, semua. Jadi, pelajaran dari kasus Big Mo? 3. Pertama, viral bukan alasan untuk melanggar hukum. Kedua, anak-anak harus dilindungi dari konten apapun, termasuk yang terlihat sepele. Ketiga, kreator dan platform sama-sama punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Kalau menurutmu kasus ini penting, bagikan video ini ke teman yang suka nonton konten kreator. Dan subscribe. Kami akan terus pantau perkembangan kasus Big Mo sampai tuntas.